tahun 2023. Pada sesi kali ini, kita semua akan menyaksikan presentasi dari kelompok 45 yang terdiri dari Baskara Juang Arya Bumi, Maximilian Yoga, Ananta Video Harapan, dan Benediktus Serangga dari Surabaya. Mereka mempresentasikan hasil riset mereka berjudul Pengaruh PJJ dan PTM terhadap pembentukan karakter Kanisian kelas 12 SMA Polres Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Sebelum lanjut lagi, saya Leonardo Prasetyono akan menjadi host untuk sesi kali ini, dan teman saya Prasetyo Prasetyono akan menjadi penulis untuk sesi kali ini. Sekarang izinkan saya memperkenalkan para penguji pada sesi ini. Yang pertama, penguji materi adalah Ibu Maria Bernadette. Kedua, penguji bahasa adalah Ibu Maria Suparmijati. Presentasinya berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan menganggap, kemudian uji dan audiens. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Ibu penyaji, kami persilakan. Terima kasih moderator. Selamat siang, Bu Adet selaku penguji materi dan Maria selaku penguji bahasa, dan hadirin yang berbahagia yang hadir pada ruangan ini untuk menyaksikan presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baskara Juang Arya Bumi dan teman saya Maximilian Yoga dan Benediktus Serangga. Kami kelompok research paper 45 yang akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Pengaruh PJJ dan PTM terhadap pembentukan karakter Kanisian kelas 12 SMA Polres Kanisius Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Pada presentasi kali ini terbagi menjadi 4 topik utama. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk memulai, yang pertama akan kami jelaskan adalah pendahuluan. Pendahuluan akan saya jelaskan, dan pendahuluan ini terdiri dari 3 topik utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Hal-hal atau faktor-faktor yang memotivasi kami sehingga kami meneliti penelitian ini adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang sebagai sebuah penyakit yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 berdampak kepada banyak aspek kehidupan di dunia, seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Kami sebagai siswa sangat merasakan dampak dari COVID-19 pada aspek pendidikan. Dampak yang terasa adalah bergantinya metode pembelajaran dari sebelumnya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, metode ini diharapkan peran orang tua dalam membantu proses pembentukan karakter Kanisian yang sebagaimana diharapkan oleh sekolah kepada Kanisian seperti saat sebelum adanya pandemi ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Dengan adanya latar belakang ini, kami merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama, apakah PJJ efektif terhadap pembentukan karakter Kanisian kelas 12 SMA Polres Kanisius tahun ajaran 2022-2023? Yang kedua, apakah PTM efektif terhadap pembentukan karakter Kanisian kelas 12 tahun ajaran 2022-2023? Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter Kanisian kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 semasa PJJ dan PTM? Dengan adanya rumusan masalah ini, tujuan penelitian kami adalah ingin mengetahui seberapa efektif PJJ terhadap pembentukan karakter Kanisian kelas 12 SMA Polres Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, ingin mengetahui seberapa efektif pembentukan karakter PTM terhadap pembentukan karakter Kanisian kelas 12 SMA Polres Kanisius tahun ajaran
2022-2023. Dan yang ketiga, ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter kanisian semasa PJJ dan PTM. Dengan pendahuluan tersebut, kami melakukan penelitian ini pada bagian metodologi. Metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Maximilian Yoga. Baik, terima kasih kesempatannya Arya. Pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang akan terbagi menjadi 4, yaitu jenis penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel, dan juga data penelitian. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah jenis pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif deskriptif, di mana kuantitatif deskriptif merupakan data yang kami dapatkan berupa angka, dan angka yang kami dapatkan tersebut menjadi sebuah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan tersebut berasal dari instrumen penelitian atau media penelitian kami, yaitu angket, dan angket yang kami gunakan adalah Google Form. Lalu populasi dari penelitian kami adalah seluruh siswa kelas 12 SMA Polisi Jakarta pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 264 siswa. Dan karena tingginya tingkat mobilitas yang dialami siswa semasa PJJ dan PTM, maka sampel yang kami ambil hanya sebanyak 5% atau sampel proporsional, yaitu sebanyak 14 siswa dari 264 siswa. Kemudian dari data-data yang kami dapatkan dan dari Google Form yang tidak hanya sebagai media yang kami sebarkan untuk para responden, Google Form kami gunakan juga sebagai teknik analisis kami. Yang kami gunakan adalah diagram lingkaran. Dan dari diagram lingkaran tersebut berikutnya akan dijelaskan secara penjelasan dari hasil dari analisis atau pada bab 3 yang akan dijelaskan oleh Mas Dara. Terima kasih juga. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kami mendapatkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada kali itu sekarang saya menjelaskan mengenai hasil penelitian dalam bentuk diagram lingkaran serta analisis. Pertama-tama kami membagi faktor-faktor yang membentuk para penelitian menjadi 3 hal, yaitu dari kegiatan-kegiatan yang dasar ke sekolah, kedua dari nilai kejujuran, dan yang ketiga dari nilai kedisiplinan. Mengapa kami mengambil ketiga hal ini? Karena ketiga hal ini begitu nampak perbedaannya baik di masa PJJ maupun di masa PTM. Yang pertama dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kami membuat pertanyaan, apakah kegiatan yang diadakan oleh sekolah seperti ILT, LDK, ALT, STK, dan Jemure membantu responden atau kanisia untuk membentuk karakter kanisia. Di sini kami membandingkan jawaban responden di masa PTM dan di masa BJ. Untuk di masa PTM, indikator warnanya lebih cerah, dengan di masa BJ indikator warnanya lebih gelap. Kami mendapatkan data bahwa dari total perdagangan selama masa BJ sebanyak 38,9% atau 7 responden menjawab kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah seperti ILT, LDK, ALT, STK, dan Jemure sangat membantu dalam pembentukan kanisia. Sementara itu sebanyak 61% atau 11 responden menjawab bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat membantu dalam pembentukan kanisia selama masa PTM. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sudah berjalan dengan baik. Namun memang penerapannya lebih efektif di masa PTM. Yang kedua dari nilai kejujuran. Kami membuat pertanyaan, apakah responden mengerjakan tugas ulangan kerja rumah dengan jujur, dengan usaha sendiri tanpa melakukan tindakan penyebab atau plagiarisme. Dari total perbandingan yang kami dapat selama PJJ, sebanyak 40% atau 8 responden menjawab selalu jujur dalam mengerjakan tugas ulangan dan kerja rumah tanpa melakukan tindakan penyebab atau plagiarisme. Sementara itu, sebanyak 60% atau 12 responden menjawab selalu jujur dalam mengerjakan tugas ulangan dan kerja rumah tanpa melakukan tindakan penyebab atau plagiarisme selama masa PTM. Hal ini membuktikan bahwa nilai kejujuran lebih rendah pada masa PTM karena kan adanya pengawasan guru yang ketat melalui kegiatan yang dilaksanakan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir adalah nilai kedisiplinan. Kami membuat pertanyaan, apakah responden disiplin dalam mengikuti segala rangkaian proses belajar
data bahwa dari total perbandingan selama PJJ sebanyak 26,7% atau 4 responden menjawab selalu disiplin dalam mengikuti segala rangkaian proses pembelajaran. Sementara itu sebanyak 73,3% atau 11 responden menjawab selalu disiplin dalam mengikuti rangkaian proses pembelajaran di masa PTM. Hal ini kembali membuktikan bahwa nilai kedisiplinan jauh lebih terlihat pada masa PTM, dikarenakan adanya peran guru yang mengawasi juga mengambil bagian dalam setiap kegiatan siswa dengan memberi reward atau punishment. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter manusia. Yang pertama di masa PJJ, faktor pendukungnya adalah peran orang tua karena selama PJJ pembelajaran dilakukan di rumah. Pendidikan di rumah diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Sementara guru hanya menjadi mediator atau pengawas, tidak bisa melihat kondisi siswa secara langsung, hanya bisa mengetahui kondisi siswa secara daring lewat media-media virtual yang ada. Kemudian faktor penghambatnya adalah rasa malas yang timbul dari diri sendiri karena tidak ada lingkungan yang mendukung untuk belajar. Seperti kita ketahui bahwa selama masa pandemi, ketika siswa benar-benar dibatasi dalam program virtual dari masing-masing. Ini kurang memungkinkan bagi siswa untuk bisa berinteraksi secara langsung baik dengan guru atau teman-teman sebaya dalam belajar atau melakukan berbagai kegiatan lain, sehingga tidak ada motivasi dari teman itu juga salah satu faktor yang membuat siswa menjadi malas untuk belajar. Kemudian di masa PTM, faktor pendorongnya adalah motivasi belajar yang sangat tinggi yang diciptakan oleh sekolah. Berkebalikan dengan masa PJJ, di masa PTM, di mana siswa bisa bergerak secara langsung di sekolah, siswa bisa menemukan motivasi-motivasi itu dari para guru yang mengajar maupun teman-teman yang selalu sportif dalam memberikan materi ataupun melakukan tutor sebaya. Yang terakhir, faktor penghambatnya adalah rasa malas karena tuntutan sekolah. Kita ketahui bahwa di masa PTM tuntutan untuk pergi ke sekolah itu kita dibandingkan di masa PJJ. Di masa PTM siswa harus bangun pagi dan bersiap lebih baik untuk pergi ke sekolah, sementara di masa PJJ mungkin persiapannya tidak seperti di PTM, di mana kita hanya bangun pagi kemudian menyalakan laptop atau media lain untuk mungkin bisa terhubung dengan kelas virtual kita masing-masing. Dari hasil dan analisis tadi kemudian kami mendapatkan kesimpulan serta saran yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ari dan Yoga. Terima kasih Rangga. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah kami teliti, kami menarik sebuah kesimpulan bahwa PJJ dan PTM sama-sama memberikan efek yang baik terhadap proses pembentukan karakter Kanisian. Hanya saja PTM memberikan porsi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PJJ. Hal tersebut disebabkan karena adanya kontak langsung antara siswa dan murid di sekolah, dan juga proses pembentukan karakter ini juga didukung dengan adanya lingkungan sekolah seperti motivasi belajar, teman, dan juga guru. Dan juga guru bisa langsung memberikan reward dan punishment kepada murid ketika mereka melakukan suatu hal yang baik maupun suatu hal yang kurang baik. Serta kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan atau diberikan oleh sekolah berjalan dengan langsung tatap muka dan tidak berjalan dengan online. Dengan itu, guru juga langsung bisa mengawasi kegiatan-kegiatan murid ini. Dengan kesimpulan ini, kami peneliti juga memberikan saran kepada guru dan sekolah, siswa, orang tua, dan juga peneliti selanjutnya. Yang mana saran ini akan dijelaskan oleh teman saya, Maximilian Yoga. Terima kasih ya. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai saran yang kami dapatkan dari apa yang telah kami analisa. Pertama, untuk saran dari kami untuk guru dan sekolah, bahwa selama memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka secara langsung sebanyak 100%, maka kami sarankan agar terus dilaksanakan dan dikembangkan. Karena dari apa yang telah kami dapatkan bahwa karakter Kanisian dapat lebih terbentuk saat ada kegiatan PTM atau tatap muka. Lalu kedua, untuk para siswa atau para Kanisian agar diharapkan untuk bersedia dan tekun untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara PTM dan diberikan oleh sekolah, karena dari situ karakter Kanisian bisa muncul. Lalu untuk para orang tua diharapkan agar
selalu mensupport anaknya, memberikan dukung kepada anaknya dan membimbing anaknya, karena untuk para orang tua juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter manusia. Lalu terakhir, untuk para peneliti selanjutnya atau untuk para pembaca, bahwa temuan yang kami lakukan bisa dijadikan sebuah referensi untuk membuat penelitian selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih di presenter para penyajian hasil penelitiannya. Sungguh sebuah penelitian yang menarik ya. Sekarang saatnya saya mempersilakan tim penanggap untuk berikan sebuah kritik, saran atau pertanyaan kepada tim peserta. Kepada tim penanggap, saya persilakan. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Viko Fusisjo dari Sos 2 nomor absen 11. Sebelumnya saya ingin mengucapkan penghargaan sebesar-besarnya kepada kelompok karena telah menyelesaikan presentasi. Dan saya ingin bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang digunakan bagi kelompok untuk memenuhi dan melengkapi hasil penelitian yang telah kalian lakukan, dan apa saja suka-duka yang kelompok terima selama pembuatan penelitian. Baik, pertanyaannya. Ya, kami memulai penelitian ini sebenarnya dari awal ya, untuk kita untuk sebuah assessment itu cuman untuk pengumpulan datanya itu kami membuat kuesioner itu mulai di awal bulan Januari dan dirilis itu tanggal 7 Januari, dan data itu sudah terkumpul di tanggal 30 Januari. Untuk selanjutnya kita olah dan kita buat hasil analisis dari setiap data yang kami dapat. Suka duka dalam membuat TP sebenarnya, kalau sukanya sebenarnya kami bisa saling bekerjasama ya. Biarpun ada dukanya, walaupun kami punya kesibukan masing-masing, di mana masing-masing dari kami juga harus mempersiapkan untuk perguruan tinggi juga, untuk mempersiapkan segala macam penilaian. Tapi kami masih bisa mempersiapkan semuanya dengan baik, dan pada akhirnya penelitian itu didapat kami sekarang. Ya, untuk suka dan duka ini masing-masing yang mendorong. Untuk sukanya ya karena kami juga dalam penelitian ini kami senang ya, kami ingin dan tertarik dalam penelitian ini, sehingga kami meneliti ini dengan penuh sukacita. Nah, untuk dukanya karena kami sama-sama memiliki kesibukan yang benar dikatakan perguruan tinggi. Ya, selanjutnya bukannya yang lain mungkin karena adanya kemalasan ini timbul akibat kita lebih fokus ke hal-hal yang lain, mungkin untuk persiapan belajar untuk kuliah atau bahkan untuk sekolah, sehingga kegiatan ini penelitian ini sedikit kami kesampingkan seperti itu. Sekarang untuk menurut saya sendiri, bahwa suka dari menjalankan seluruh kegiatan ini, bahwa dia bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk membuat penelitian ini, melewati suka duka juga yang kami lewati, misalnya adanya kerjasama, lalu konflik antara kelompok karena berbeda pendapat. Cuman untuk dukanya kami saya rasa dukanya ya bahwa mungkin hasil yang kami berikan masih belum kurang maksimal, lalu ya bahwa dalam proses rangkaian mungkin masih ada beberapa kesalahan yang kami buat. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Sekarang saya pengalaman kenal saya udah biarkan pengalaman habis, dan saya bakalan menambah dua di presentasi. Saya ingin mengucapkan dulu profesional dan juga selamat atas melalui proses yang sudah dilewati dalam pembuatan dan survei. Nah, menurut saya presentasinya
ingin menanyakan, pada saat awal pembuatan asset paper, pastinya ada sebuah ekspektasi yang dimiliki untuk hasil akan dihadapi di akhir sampai sekarang di asset paper ini. Apakah dari ekspektasi atau harapan itu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilaksanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya akan menjawab bahwa ekspektasi dari apa yang awal kami miliki bahwa bisa menjalankan ini dengan secara lancar mungkin masih kurang ya, karena masih ada beberapa halangan yang bisa kami dapatkan seperti saat konsul-konsul yang masih kami lewati masih berbeda pendapat dengan guru yang kami guru pembimbing kami. Lalu untuk hasil penelitian sendiri bahwa memang kami pikir bahwa PTM akan lebih efektif dan walaupun PJJ dan PTM juga efektif, tapi bahwa kesannya PTM akan lebih efektif dan memang setelah kami melakukan penelitian itu bisa terbukti. Baik, terima kasih menanggap. Sekarang saatnya sisi menjawab dan juga saran dari Uji. Kita akan mulai menjawab terlebih dahulu. Dua aja bisa disilakan. Saya izin mas-mas ini. Ini kali kedua kita ketemu dan kita dari kelas literasi. Boleh di slide yang pertama begitu terkait dengan judul. Ini penelitiannya buat saya penelitian yang menarik karena mereka memang ada di online peralihan kemudian di PTN. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh penanggap ujian ini memang relevan dan memang ada sebuah penelitian. Nah, pertanyaan boleh kenapa kalian sangat tertarik meneliti ini, gitu ya? Kemudian itu dulu deh. Konsisten kita ya maklum anak muda tiga jadi pertanyaannya berat. Kenapa tertarik mengambil penelitian ini? Saya izin menjawab. Pertama ya benar, karena seperti yang Ibu bilang bahwa kita bertiga ini mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran, semua metode pembelajaran. Dimulai dari PJJ, pertama kali kami masuk sudah PJJ, karena pada saat itu pandemi memang sangat tinggi. Kedua, setelah peralihan yang mana awal itu dari kelas IPS hanya ada 7 orang, saya termasuk salah satunya. Dan setelahnya kan kita ke Gedung Putri dan mengikuti pembelajaran juga di kelas. Kami bertiga juga mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Dan yang terakhir pada saat ini PTM ini kami full sama-sama mengikuti. Nah, kami tertarik itu karena kami ingin mengetahui sebenarnya dalam PJJ dan PTM ini apakah ada perbedaan dalam pembentukan karakter, terutama karakter yang tadi kami bahas, kedisiplinan dan kejujuran. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa karakter kejujuran di Kanisius ini sangat dikedepankan. Yang mana dahulu ada tulisan di Anas di gedung tengah. Dengan itu kami ingin mengetahui apakah kejujuran pada masa PJJ dan PTM itu sama atau bahkan berbeda. Sehingga itu yang mendasari kami untuk meneliti penelitian ini. Gitu. Jadi kami sangat tertarik pada penelitian. Berarti ada sebuah kesadaran bahwa yang namanya sekolah juga membantu untuk membentuk karakter. Betul. Ya. Oke, slide berikutnya. Beri aja di situ. Berikutnya. Lagi. Nah. Lagi. Nah. Kenapa tadi yang disampaikan olehmu bahwa kesadaran itu bahwa sekolah membentuk karakter itu tidak sebagai sebuah latar belakang di satu orang? Iya, mungkin kita memang pada PPT ini karena keterbatasan kami tidak mencantumkannya. Namun pada di jurnal kami terus mencantumkannya. Kenapa yang malah dicantumkan di sini adalah kontribusi dari orang tua, bukan malah lebih baik, apakah tidak lebih baik jika menjembatani
Iya. Nah, kalian harus mencantumkan sumbernya karena paling berdampak yang namanya virus yang paling berdampak sebenarnya terkait dengan dunia kesehatan pastinya. Nah, ini harus jelasin sumbernya. Mungkin kalian mencantumkan pendidikan sebagai salah satu yang berdampak, iya, tapi dicantumkan. Kemudian mungkin alurnya supaya bisa nyambung dengan pendidikan karakter adalah bahwa yang namanya sekolah salah satu aspek yang bisa membantu karakter siswa. Nah, itu kan lebih nyambung ya jika dibandingkan dengan peran orang tua. Mungkin itu nanti nyambung terkait dengan yang habis kesimpulan. Gimana menurutmu Mas? Mungkin ini kesalahan kami dalam untuk membuat ini. Bagi kami memang benar seperti masukan yang dalam pendidikan bahwa sekolah memang merupakan memang dalam proses pembentukan karakter ini sekolah yang memang sangat berperan penting. Salah satu sekolah ini pendidik yang pertama dan tahu apa itu. Mungkin kami menekankan hal tersebut pembentukan karakter dari peran orang tua pada masa PJJ-nya, karena dibandingkan dengan PTM, PJJ kami jauh lebih lama, sekitar hampir 2 tahun. Dibandingkan dengan PTM ini. Jadi proses pembentukan karakter pada masa PJJ sebelumnya diberikan kepada orang tua seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau begini nih, Nampak apa ya? kenapa tidak seperti penampilan yang slide sebelumnya? Oh iya, karena kan ini dulu karena yang ibu tanyakan yang bagian ada ini ya karena waktu itu tempatnya kosong, terus jadi saya ingin menyampaikan bahwa PJJ itu kita online seperti ini pada saat PJJ, terus PTN kan kita secara langsung ini tadi ya kosong, terus ya saya isi PJJ. Jadi mengerti boleh. Iya. Oke. Tadi kamu misalnya ada beberapa kekeliruan atau kesalahan gitu ya selama melakukan penelitian. Iya. Aspek yang paling kamu sadari bahwa itu harusnya tidak terjadi di penelitian kalian itu apa? Sebenarnya yang dalam penelitian misalnya waktu itu kami membuat jurnal ini, jadi kami kayak harusnya apa kita melakukan apa awal setelah baru dikonsultasikan dengan guru pembimbing kami baru ternyata harusnya seperti ini. Jadi saya rasa berarti kita salah, jadi kita harus menunjukkan dan ya. Terkait dengan jenis penelitiannya kah, atau populasi sampelnya kah, atau variabelnya kah? Sebenarnya yang berat tentang misalnya questionnaire-nya, Seperti apa? pertanyaan-pertanyaannya. Menurut seperti apa bisa dideskripsikan supaya menjadi pembelajaran juga buat yang nonton ataupun teman-teman yang kelas 11 dan kelas 10 ya? Sebenarnya pertanyaannya itu udah misalnya kan kami menggunakan angket, dan dalam angket itu sebaiknya kita seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu langsung menuju ke untuk menjawab apa yang kami cari, bukan untuk apa yang kami cari dan untuk menguatkan pendapat mereka tentang pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Sederhananya ini pertanyaan pertama kan pasti Iya. ya. Oke, menurutmu yang harus diperbaiki apa? Atau dua yang lain bisa menjawab, boleh karena ini pertanyaan ini dulu coba fokus. Atau ini menurut kamu sudah baik, jadi kita bisa skip pertanyaan. Sebelum dulu. Jadi sebenarnya kami itu ada 3 pilihan jawaban, itu sangat membantu, cukup membantu dan jarang membantu. Kami memilih yang paling sangat membantu karena menurut kami itu yang paling jawabannya paling benar, paling menguatkan. Sebenarnya kalau kita pilih yang cukup membantu, sebenarnya awalnya
kami ingin menggabungkan antara cukup membantu dengan sangat membantu. Cuma kami pikir cara kita menyimpulkannya agak sulit, sehingga kami memilih sangat membantu dianggap yang paling akurat. Oke, dari pertanyaan saja menurut kamu sudah baik? Sekarang atau tidak baik? Baik, oke. Boleh kurang serak dengan apa yang kalian sebut bahwa kegiatan yang diadakan seperti ILT, LDK, ALT, sesekap, dan Jambore. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan bahwa sekolah proses pendidikannya membentuk karakter. Tidak cuma saja ketika event-event ini saja yang membentuk karakter tersebut. Sesederhana kalian dalam tepat waktu itu membentuk karakter. Jadi harapan kalian ke depannya, pastikan ketika kalian membuat pertanyaan, disesuaikan kan ini kan udah keren ya, di dunia ini umum gitu ya, karena itu kan kanisian, PDJ dan PPL. Tapi kenapa di pertanyaan ini kalian lebih spesifik? Boleh sempat bertanya-tanya apakah responden kalian itu adalah yang mengikuti ILT, LDK, ALT, SSK, LDK, sehingga memang kemudian jawabannya memang kemudian betul-betul mengukur apa yang emang diukur. Kenapa nggak ada bikin juga di sini? Gitu kan kalian bikinnya juga itu gitu kan. Nah itu juga jadi yang gua ada perlu tambahkan sih itu terkait dengan pertanyaan. Next ada saja. Oke, berikutnya ini sama oke. Ini terkait dengan kejujuran. Oke. Masukan dari gue. Yes, harap diperhatikan terkait dengan jujur, kejujuran, gitu. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu kata sifat, yang satu kata kerja. Nah, menurutmu bagaimana dengan pertanyaan ini? Mungkin cara bapak kayaknya terlalu banyak dari ini. Oke, ada masukan lain? Temanya lagi. Oke, ada masukan lain? Sekarang? Program komunikasi. Oke. Ya, siap. Nah, buat Bu Ade, ini pertanyaan sebenarnya bisa diberikan tidak cuma sekedar satu pertanyaan. Apakah kalian punya motivasi untuk bersikap jujur? Apakah kalian selalu mengerjakan pekerjaan tanpa bantuan orang lain? Apakah kalian tidak melakukan plagiarisme dan sebagainya? Jadi, kalian pun sudah menyebutkan aspek-aspek jujur ya di sini. Nah, kenapa itu tidak dicantumkan di pertanyaan kalian? Kenapa umum saja? Bisa saja kan salah satu dari antara mereka mungkin dia jujur, tapi dia pernah melakukan plagiarisme. Nah, aku jawab apa dong? Nah, pilihannya cuma ini. Ya. Jadi, baik apabila itu lebih di... Terakhir, kenapa hanya 14? Ini IPA IPS atau IPS saja? IPA IPS Bu. Jadi kan tadi yang saya jelaskan bahwa tingkat homogenitas yang tinggi artinya bahwa kita kelas 12 mengalami hal-hal yang sama. Jadi kami hanya mengambil sebanyak 5% dari populasi. Populasi total 264 siswa di kelas 12 SMA Polisi Kanisius. Berarti yakin ya kalau misalnya ini diperbaiki sedikit-sedikit itu mempunyai satu literasi digital yang baik untuk kita. Amin. Oke. Terima kasih. Saya dari mulai dengan abstrak kita mulai yang awal mungkin gede ini saya udah kepala prinsipnya ada dua nih kayaknya ya. Nah di situ yang Indonesia aja. Nah itu dicantumkan ya. Sebenarnya untuk abstrak itu sendiri sebenarnya kalian tidak tidak perlu mencantumkan hal-hal yang detail begitu. Intinya sebenarnya abstrak itu kan kalau kita mencantumkan
Oke, gambaran umum. Lalu apa lagi? Kesimpulan soal dari statement. Iya, kesimpulan boleh, tapi sebenarnya itu hanya gambaran dasar apa yang akan kalian ungkapkan atau ceritakan atau paparkan dalam jurnal. Jadi itu saja. Lalu tidak perlu benar-benar yang apa ya, yang di belakang-belakang itu tidak perlu. Karena apa? Di abstrak itu biasanya kita tidak langsung lihat hasilnya. Kalau lihat hasilnya berarti gitu deh, kalau saya baca sampai terus abstrak aja udah tahu aku kok ini. Jadi kalian harus membuat itu sebagai sesuatu yang apa ya, menantang orang atau challenge orang lain. Oh iya, apa sih yang mau gitu. Jadi sebenarnya itu tujuannya abstrak. Dia bilang, oh dia ngomong ini, nah itu sudah kamu kalian cantumkan. Tapi memang tidak perlu hal-hal yang kecil-kecil itu tidak perlu disampaikan. Jadi itu yang tentang abstraknya. Lalu yang berikutnya di sini kalau saya lihat dari abstrak itu sepertinya itu terlalu tinggi ya, karena kamu nyanyi yang macam-macam yang lain-lain. Abstrak itu tidak perlu tunjuk karena kalian jurnalnya aja cuma 10 halaman kan, 10 halaman, makanya mungkin paper yang sekitar 30 atau 40 halaman atau 50 itu abstraknya mungkin seperti kalian ini sebenarnya. Jadi tidak perlu kegegitan ya. Cukup saya aja yang itu bisa saya. Jadi gitu. Ini cukup di poin-poinnya saja. Ya. Lalu yang berikutnya yang cari pada yang lain adalah sebenarnya dari segi bahasanya sudah lumayan ya. Ini so far tidak begitu banyak coret-coretan. Ini tapi, nah ini tapi. Saya kurang tahu nih, apakah ini ada page number-nya? Nah, di situ juga nggak ada. Itu kesalahan yang fatal ya. Ketika kamu nanti kamu mau ujian skripsi atau apa, dosen itu malah nyari-nyari mau mengkritisi. Bingung ya. Ini saya juga mau mengatakan halaman, oh iya saya langsung ingat ini, saya dibutakan ya. Jadi halaman kalau abstrak misalkan tidak dianggap sebagai halaman, berarti bisa 1 lah, gitu. 1, 2, 3 ya, 3 aja ya, kita katakan itu let's say 3. Itu di kalimat yang mulai dari Profesor Kaisius selama masa pandemi membuat proses pengembangan kalimatnya di atas. Terus atas. Nah itu mulai dari sini ya, kita lihat hal tersebut. Mulai dari kalimat hal tersebut dipicu karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap murid, sehingga membuat pengembangan karakter pada siswa SMA Kolej Kaisius kelas 12 tahun ajaran bla menjadi cukup terhambat. Nah ini statement yang luar biasa menantangnya ini. Kita harus hati-hati membuat satu statement karena kalau misalkan nih ini yang baca pakai bisa, ini bisa gawat karena kamu bisa ditanya balik, apakah para peneliti mempunyai bukti bahwa hal-hal yang dikatakan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap murid sehingga pengembangan ini terhambat. Kalian harus membuktikan kenapa itu terhambat. Nah, itu. Jadi statement itu sebenarnya kalian membuat statement itu mengacu pada apa? Kalau saya kami membuat statement ini untuk masa PJJ. Ketika PJJ kan kita hanya
guru hanya memantau siswa lewat layar monitor, Oke. sehingga guru tidak mengetahui kondisi langsung siswa pada saat mungkin belajar, proses belajar, ataupun pada saat ulangan. Bisa saja pada saat belajar siswa sambil nonton YouTube, sambil tidur, atau bahkan kegiatan yang lain gitu. Sehingga memang kami menuliskan statement ini berdasarkan hal tersebut. Oke. Tapi ini juga memang kalau memang itu menjadikan suatu fakta, mungkin berarti harus diteliti lagi karena ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. Ya. Karena di sini kamu kalian katakan membuat proses pengembangan karakter kalian berjalan kurang efektif. Ya. Efektifnya pertama karena itu karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap guru. Nah, apakah pertanyaan yang lain adalah apakah memang ini bukan dari segi bahasa saja ya. Saya ingin menanyakan karena ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Ini berjalan kurang efektif itu apakah hanya karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah? Ya, kita harus lebih jeli lagi. Apakah juga tidak bisa saja itu berasal dari kondisi lingkungan gitu ya, yang memang atau misalkan dari orang tua juga bisa jadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya dari salah satu saja yang hal ini berjalan kurang efektif karena itu menjadi apa ya? Nanti kurang valid karena itu merupakan hanya salah satu statement yang tunggal saja. Kurang ada bukti bahwa ini memang tidak efektifnya pembelajaran atau pengembangan karakter pengembangan karakter Kanisia itu karena gurunya itu nggak mantau terus misalkan kalau mantau terus berarti rumahmu harus ada CCTV-nya dong kita jadi tahu misalkan si Mas Tara lagi ngapain, kamu lagi makan, lagi main game atau apa ya, atau kalian misalkan lagi cuci mobil, lagi cuci motor, ya, seperti itu. Itu ada sekedar catatan saja. Jadi mungkin ada hal-hal yang nanti bisa dipermanis gitu lah. Saya tidak secara langsung to poin kamu mengatakan itu, tetapi itu sebenarnya kurang cukup bukti bahwa itu adalah hal yang katakan berjalan kurang efektif dipicu karena ada nggak punya bukti. Itu di pertanyaan kamu soalnya nggak ada juga kan. Makanya tadi gue bilang kenapa aspek unsur-unsur tujuh itu kalian tidak bertanyanya sespesifik itu. Gitu. Kalau misalnya kalian bertanya spesifik tadi yang disampaikan di Maria, mungkin kalian bisa mencantumkan di situ bahwa memang responden menyatakan bahwa siswa memang memiliki motivasi jujur itu 100%, tetapi memang faktor eksternalnya mungkin karena pengawasan guru yang kurang, maka ketidakjujuran itu ada. Jadi karena kalian tidak melakukannya di penelitian kalian, itu tidak boleh dicatatkan ini, tidak boleh tidak boleh dicatatkan. Ini kan hanya sekedar kelompok Ya, oke. Yang lain kita menuliskan halaman berikutnya. Jika harus halaman 4 berikutnya. Di metode, setelah metode. Di kalimat tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah ketika kita membuat kalimat ada yang namanya kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Langsung saja tujuan penelitian ini. Yang melakukan kan peneliti bukan orang lain, gitu. Itu jadi redundancy itu sebaiknya dihindari. Jadi hal-hal yang itu harus sebaiknya straight to the point, jadi tidak global. Lalu sebelah kanan itu ada kata kemudian. Itu pas banget. Ya. Kemudian penelitian deskriptif menurut bla bla bla. Kata kemudian ini tidak
ya tidak usah dipakai dalam kalian misalkan menjelaskan hal ini sumber kan itu sumber apa istilahnya narasumbernya siapa gitu kan akan kemudian itu karena hanya mengatakan penelitian dasar menurut ini ada jadi tidak usah dicantumkan itu tidak apa-apa. Sugiono menyatakan di ini bahwa satu penelitian dilakukan berapa gitu ya tidak perlu dikasih kata sambung. Nah lalu ini yang lain saya kira sudah lumayan sudah banyak coretan-coretan tapi yang saya agak ini yang terakhir ya maaf ya sebentar. Ini kalau di kalimat terakhir di saran di atas daftar besar itu kalian mengatakan ini bagi peneliti dan pembaca nah ini penting banget temuan yang ada bisa dijadikan referensi untuk membuat penelitian dan topik serupa terutama bagi peneliti diharapkan bisa lebih mengatur waktu dan lebih teliti dalam menganalisis karena dalam prosesnya dibutuhkan hasil yang valid dengan faktor pendukung menjawab bla-bla-bla sehingga tidak bisa membuat sebuah pertanyaan yang tidak ada temuan. Ini kok kayak curhat. Maksudnya begini, ketika kita membuat saran bagi orang lain atau kesimpulan atau saran, kalian harus menampilkan diri sesuatu yang misalkan kekurangan itu kalian tampilkan aja dalam penelitian ini ditemukan kekurangan ini. Tapi tidak usah curhat. Kamu waktu ini gue hanya kurang waktu dari ini tidak perlu itu kan untuk sendiri lah untuk kalian bertiga kita kalau punya waktunya misalkan 1 tahun penelitian wah ini pasti bagus lagi misalkan seperti itu sehingga di sini maksud itu adalah yang dimasukkan dalam saran itu satu kamu pertama ini ke sekolah bla 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 ini udah pernah oke ini nah lalu yang tuntut ini saya tadi main tidak perlu ya cukup yang atas itu sudah cukup lalu saran bagi peneliti yang selanjutnya bagi menurut kalian itu apa sekiranya dalam pengganggu PJJ ini yang mungkin kalian belum teliti tadi mungkin tentang kejujuran yang apa aspek-aspeknya tadi silakan aja mungkin di next penelitian itu ada orang yang meneliti tingkat kejujuran kanisian tingkat PJJ gitu kan tapi kan di sini pasti masih ada bau-bau anak PJJ toh nah itu bisa aja kalian meneliti itu tapi juga tadi dibuktikan ada beberapa data yang valid gitu ya jadi seperti itu jadi ya paham ya saya kira sekian saja dari saya Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mulia telah memberikan saran serta pertanyaannya. Sekarang kita memiliki sesi tanya jawab kepada dari para audiens kepada Ibu Yaji. Baik dari para audiens sama ada pertanyaan maupun saran kepada presenter. Oke, boleh. Oh iya, perkenalkan kalian dulu ya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Alex Nurul dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin bertanya untuk masing-masing pembentukan karakter dalam diri kalian itu tumbuhnya di mana? Di DJT atau WTF dan alasan. Terima kasih. Pembentukan karakter kalau dari saya itu sebenarnya di dua hal itu di baik di DJT maupun PTM itu terbentuk. Karena di masa PTM di masa PJJ saya berlatih bagaimana bangun pagi untuk bisa mengikuti kelas juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian di masa PTM saya rutin untuk karakter untuk lebih
disiplin ya. Karena selama PTM semakin banyak segala bentuk ataupun tugas oleh sekolah, sehingga perlu lebih disiplin dalam belajar maupun belajar terus. Ya. Terima kasih. Dari saya, pembentukan karakter lebih terbentuk pada masa PTM karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita melakukan suatu hal, ada guru dan orang lain yang ikut mengawasi kita. Nah, seperti kita ulangan itu pada saat kita mengerjakan pasti kan ada guru yang mengawas. Nah, kemungkinan untuk penyontekan tidak ada. Nah, jadi kejujuran lebih terbentuk pada masa PTM. Untuk yang lain misalnya kedisiplinan, memang jauh lebih terbentuk pada saat PTM karena kami harus membagi waktu, saya harus membagi waktu pada saat jam pulang, les dan juga kapan mengerjakan tugas. Jadi memang pada saat PTM karakter saya jauh lebih terbentuk dibandingkan dengan masa PJJ. Ya, kalau menurut saya, bagi saya sendiri bahwa karakter lebih terbentuk tentunya saat PTM. Karena jujur pada saat PJJ kita bisa malas-malasan tanpa adanya pengawasan dari guru. Kita bisa alasan internet nge-lag atau seperti itu. Maksudnya ya bahwa dan berkira pada saat PTM kita harus mengikuti apa yang telah seharusnya dilakukan. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francis Esteto, SPM 13. Saya akan bertanya mengenai saat tes di PJJ. Mengapa saat PJJ sekalipun kan justru lebih banyak strategi di masa-masa banyak yang sesuai masa-masa dan justru lebih enak. Nah, kenapa saat PJJ atau pelajaran online sekalipun banyak siswa yang mengeluh saat diberikan tugas oleh guru, padahal justru itu lebih mudah karena kita bisa mencari referensi di Google atau di apa yang bisa kita alasan. Jadi pertanyaannya kenapa dengan walaupun ada PJJ tapi siswa masih mengeluh? Yang menurut saat diberikan tugas atau Ya, karena pada saat kita PJJ sebelumnya kan kita libur. Karena mereka sudah terbiasa dengan pola yang baru. Mereka yang sudah terbiasa malas-malas, tidak harus mengerjakan tugas. Karena adanya pandemi ini polanya berubah. Mereka jauh lebih banyak mungkin main game, santai, tidur dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka diberikan tugas, mereka cenderung lebih menginginkan waktu yang tersisa untuk ya main game atau malas-malasan. Dan ya walaupun memang benar dengan adanya dengan PJJ ini mereka punya banyak waktu, tapi kecenderungan anak-anak waktunya digunakan untuk hal-hal kesenangan mereka saja, yaitu ya seperti main game, mungkin ngobrol atau malas-malasan seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ya. Apakah dari audiens masih ada pertanyaan? Ini saran gitu ada tidak suka dari orang tua mungkin terima kasih. Tadi saya mau koreksi terkait dengan responden. Tadi disampaikan bahwa responden adalah 5% dari jumlah siswa. Jadi kalau saya itu kan 13, sekian dibulatkan menjadi 14. Tetapi pada saat kalian menyimpulkan itu jumlahnya kok jadi totalnya nggak 14 tuh. Ya kan? Misalkan dikatakan yang hasil yang pertama. Pertama dikatakan bahwa selama PJJ itu hanya 4 responden. Selebihnya 3, 11 responden. Padahal total seluruh harga itu adalah 100%. Dan di pertanyaan kedua itu yang kedua setelah nah ini dikatakan respondennya 8% untuk pertanyaan terkait PJJ dan untuk PTN 12 responden. Total itu sudah 20. Dan 3 juga begitu. Menurut saya ini yang saya agak bingung. Harusnya kalau memang
14 orang, maka masing-masing jumlahnya akan 14 levelnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaannya, ini sebenarnya dua diagram yang dibentukkan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami membuat 3 bilang pertanyaan itu selalu, cukup, dan tidak. Kami memilih yang selalu. Nah, yang bagian selalu kami memilih bagian yang selalu karena kami menganggap jawaban ini yang paling akurat. 8 responden itu 8 dari 14 responden yang memilih. Sisanya memilih 8 itu memilih selalu jujur. Sisanya itu memilih ada bagian cukup atau bagian tidak. Ada bagian tidak. Dia waktu sudah mau capai deadline. Akhirnya kita bertepuk tangan. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri semua karena bisa terlibat aktif dan juga bisa saling bekerja sama. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan dari para juri selama sesi presentasi ini. Semoga yang kita dapatkan dari sesi presentasi ini dapat bermanfaat dan masukan kita. Jadi bagi kami pengunjung acara, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.